Hai teman-teman, hari ini kita akan mencoba jalanin Mikrotik di PC ya, atau sering disebut Mikrotik X86. Nah, ini saya sudah punya SSD-nya ya. SSD-nya ini memang udah dari Mikrotiknya ya. Ini udah level 6, jadi level paling mentok. Teman-teman kalau pengen beli SSD-nya ya tinggal dicari aja di toko online, murah meriah ya. Jadi udah level 6, ini bawaannya ROS versi 7 ya. Versi 6 ya kalau nggak salah ya. Ya nanti kita cek aja sambil nyalain PC ini. Jadi saya mau pasang dulu ke konektornya. Dan ngomong-ngomong ini konektornya SATA ya. Jadi ya rata-rata PC tentunya udah support SATA ya. Oke, saya pasang dulu SATA powernya. Dan ngomong-ngomong, ini saya menggunakan PC dengan merek HP ya, HP. Bahasa gaulnya HP guys. Jadi saya menggunakan RAM 4 GB. Bentar saya copotin RAM-nya aja. Jadi PC-nya ya nggak juga jadul-jadul amat. Ini RAM 4 GB DDR3 ya, belum DDR4. Jadi mungkin PC ini ya 5 hingga 7 tahun yang lalu ya generasinya ya. Jadi di sini ada 4 slot, cuma di sini saya pasang satu aja karena Mikrotik sejatinya nggak terlalu butuh banyak RAM ya. Ya tergantung teman-teman makainya untuk apa ya. Kalau untuk hanya voucheran ya, biasanya kan Mikrotik untuk voucheran ya. Untuk voucheran ya tentunya nggak terlalu banyak. Nah di sini saya pakai LAN card juga karena di PC ini LAN cardnya itu nggak ada ya, bukan nggak ada, nggak banyak. Jadi ini saya tunjukin dulu back panelnya. Nah ini LAN card bawaannya itu hanya satu ya, LAN onboardnya itu hanya satu. Jadi di sini saya tambahin LAN card ya, LAN card tambahan ini ada 4 LAN card gigabit ya. Jadi ini menggunakan PCI Express X1. Di sini ada 3 PCI Express ya. Kebetulan saya belinya yang X1 ya, sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Jadi ini nanti untuk tambahan LAN ya. Jadi kalau Mikrotik tentunya kan butuh LAN banyak ya. Jadi teman-teman bisa tambahin sesuai kebutuhan ya. Jadi kalau saya sih mah kebutuhannya 4 LAN aja udah cukup ya, nggak usah terlalu banyak, karena untuk apa banyak-banyak, nantinya toh di bawahnya juga ada switch lagi. Jadi ini prosesornya menggunakan i7. Jadi ya tentunya beda-beda sih prosesornya. Sorry ya, bukan i7, i5 i5. Lupa, ini HP i5 ya. Speknya ini bisa dilihat, HP Compact Elite 8300. Jadi teman-teman kalau mau nyari silahkan search aja dengan tipe ini. Dan setahu saya sih isinya beda-beda ya, ada yang i5, ada i3, dan bahkan juga ada i7. Tergantung teman-teman pilih yang speknya yang apa ya. Jadi ini ini udah ada itunya, nanti ribet kalau ngelepas ini ya. Jadi kita langsung aja tes akses Mikrotiknya, dan ya mungkin untuk tes bandwidth, tes CPU nya berapa persen ya, kita langsung coba aja. Saya mau nyalain dulu ya. Oke, ini tampilan Winbox ya, Winbox setelah PC nya saya nyalain. Dan di sini ada, teman-teman lihat statusnya R semua ya. Nah ini salah satu kekurangan Mikrotik PC X86. Nah di sini status Ethernetnya itu R alias running, padahal saya nggak ada pasang kabelan di Ether 2, Ether 3, dan 4, dan 5. Saya hanya pasang di Ether 1, tetapi statusnya itu running semua ya. Nah itu salah satu kekurangan ya, mungkin tidak cocoknya hardware dengan OS Mikrotik ini. Tetapi overall saya udah coba Ether 2, Ether 3, dan seterusnya itu fungsi normal ya kalau kita pasang
kabelan, kemudian kita remote atau kita jalankan traffic atau sebagainya, itu jalan normal. Kekurangannya hanya muncul R ini ya, alias running terus portnya, padahal nggak ada kabelan yang dicolok di port tersebut. Ya minusnya mungkin teman-teman nggak bisa pakai, contohnya kasus waktu teman pengen cek apakah ethernetnya itu off atau enggak, mau bikin file over mungkin melalui ethernet, statusnya itu nggak bisa ya, karena kalaupun nggak dicolok atau portnya nggak aktif, itu tetap running. Jadi itu salah satu kekurangannya. Nah di sini saya mau langsung tes aja bandwidth test ya. Nah ini bandwidth test ke 127, itu udah ada IP sih sebenarnya. 127.00.1 ini artinya kita akan ngetes ke si PC itu sendiri ya, atau si router itu sendiri, karena IP 127 ini adalah IP localhost atau IP loopback ke router itu sendiri. Jadi saya mau tes dulu kemampuan CPU-nya. CPU-nya itu mampu menghandle traffic berapa mega sih gitu ya. Jadi kita langsung tes saja. Out violet ya, sorry ini belum saya matikan outnya. Nah kita tes. Nah di sini dengan direction bot ya, artinya upload download, kita bisa menghandle 4,5 GB ya, sekitar begitu. Nah kalau kita cek resource-nya, nah itu kepake 89, 85 itu di traffic 4 GB. Ini upload download ya. Biasanya kalau realnya itu kan nggak mungkin upload download hingga segede ini ya. Mungkin kita coba tes dulu resave aja. Nah kalau hanya RX itu bisa menghandle 33 GB ya, dan ini CPU nya udah 100%. Nah jadi dengan spek yang 4 core aja ini bisa menghandle ya secara teori 33 GB ya, 33. Nah tapi dengan catatan LAN card teman-teman tentunya harus support hingga 33, mungkin di upgrade ke SFP Plus yang 10 GB. Nah mungkin bisa menghandle traffic hingga 33. Dan tentunya firewall ya, konfigurasi firewall, kemudian mangle, raw, dan filter itu tentunya pengaruh juga dengan hasil nanti teman-teman tes di realnya ya, karena ini kan masih kosongan, artinya nggak ada rule aneh-aneh lainnya. Biasanya kan kalau mikrotik itu ada pisah traffic, pisah game, kemudian mangle dan lain-lain ya, kemudian routing. Nah itu juga mempengaruhi traffic yang bisa dihandle oleh mikrotik teman-teman. Nah jadi ini sebenarnya sih solusi yang lumayan murah ya kalau menurut saya, karena satu sisi kita beli SSD-nya yang udah ada include router OS versi 6 ya, sorry bukan versi 6, lisensi 6 ya, lisensi levelnya udah 6. Ini mana lisensinya? Nah ini lisensinya udah mentok lisensi 6, artinya kita bisa dapat resource unlimited atau fitur unlimited di mikrotiknya. Nah tentunya disesuaikan juga, hardware-nya kan bisa kita rubah macam-macam ya, tergantung kebutuhan sih. Nah dibanding dengan kita beli mikrotik CCR ya, tentunya harganya jauh ya, ada plus minus ya. Karena kalau CCR tentunya hemat daya juga, kalau PC ini ya lumayan dayanya. Kalau nanti kita ukur ini mungkin hingga 80 watt lebih ya, kalau resource-nya hingga CPU 100% seperti ini. Kemudian portnya juga nggak sebanyak port router board bawaan ya, atau mikrotik produk-produk mikrotik seperti CCR, RB1100 itu tentunya kan memiliki port yang banyak ya. Ini bisa dibanyakin sih, cuma teman-teman kan harus nambah LAN card lagi. Nah yang kedua saya mau tes dulu ke server router saya ya. Jadi ini sebenarnya udah terhubung dengan switch ya. Saya coba request di HCP, dapat IP enggak? Oh ya dapat. Kemudian saya mau cek internet. Nah internetnya jalan, jadi saya mau tes router ke router ya, karena saya di sini sudah punya router utama.
IP-nya ya IP gateway-nya ya 251. Kemudian saya mau tes dulu resive-nya. Nah, ini kita dapat traffic 900 Mbps ya. Jadi ngetesnya saya menggunakan TCP karena ini ya menurut saya lumayan real. Kalau menggunakan UDP itu kan protokol internet itu jarang sih yang pakai UDP. Biasanya kayak YouTube, kemudian website itu menggunakan TCP semua. Jadi saya ngetesnya pakai TCP. Nah, dengan traffic 1G ya, karena LAN-nya mentok di 1G. Dengan traffic 1G itu CPU hanya kepake ini 12% hingga 16% lah maksimal ya. Dengan catatan ini belum ada konfigurasi apa-apa ya, belum ada konfigurasi firewall, kemudian hotspot, routing dan lain-lain. Jadi ini tentunya nanti di lapangan waktu real penggunaan ini akan fluktuatif mengikuti konfigurasi yang teman-teman gunakan. Jadi kalau kita tes bot mungkin ya, kita coba bot dua-duanya ya, upload download. Nah, uploadnya resive-nya bisa 900, uploadnya 600. Nah, di sini saya curiga sih router utama saya yang nggak kuat ya, bukan X86-nya, karena di sini saya cek 20% aja penggunaan CPU-nya. Tentunya karena router utama saya nggak terlalu gede dan udah banyak role ya, hanya bisa nanganin bandwidth segini ya, nggak bisa lebih dari ini lagi. Oke, mungkin cukup di sini ya videonya mengenai tes X86 ya. Tentunya sebelum saya pasang saya tes dulu. Nah, jadi teman-teman tadi udah tahu kelebihan dan kekurangannya. Mungkin di next video saya akan tunjukkan berapa persen sih CPU penggunaan jika udah ada kayak pelanggan hotspotnya ya, dengan estimasi dengan penggunaan hotspot berapa, nanti CPU-nya berapa ya. Insya Allah di video selanjutnya kita akan sharing ya. Oke, mungkin sampai di sini aja video dari saya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Bye bye.